Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Pak Widi memberikan materi tentang CAD/CAM ya, atau istilahnya adalah AutoCAD, pengenalan AutoCAD. Karena nanti di kelas 11 ya, pelajaran gambar teknik manufaktur, Pak Widi fokuskan ke CAD/CAM ya, ke AutoCAD-nya. Nah, untuk hari ini, fokus hari ini adalah Pak Widi akan menjelaskan tentang CAD/CAM itu sendiri. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut tentang AutoCAD ya, untuk CAD sendiri sebenarnya berasal dari istilah Computer Aided Design, yaitu program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar atau desain. Jadi AutoCAD di sini nanti bukan berarti hanya khusus untuk teknik pemesinan, bukan. Listrik juga bisa menggunakan, teknik bangunan juga bisa menggunakan ya. Jadi kita menghemat dari gambar manual, kita bisa menggunakan komputer itu sendiri. Selanjutnya, apa Pak fungsi CAD sebenarnya? Yang pertama jelas untuk pengembangan desain ya. Yang kedua untuk analisis desain, kita menghitung ya, merancang, terus mensimulasikan desain. Kita bisa mensimulasikan dalam arti kata rangkaian-rangkaian atau komponen yang sudah jadi kita aplikasikan dalam suatu bentuk. Evaluasi desain artinya bahwa kita bisa menganalisis kembali pada saat ada kesalahan pada saat kita gambar, dan kita bisa edit kembali. Automatisasi pembuatan konsep, jelas bahwa pada saat kita merancang suatu produk, kita bisa mengkonsep dulu nanti apa yang harus kita lakukan atau urutannya seperti apa. Perbaikan dan modifikasi desain, jelas bahwa fungsi AutoCAD pada saat nanti kita sudah membuat gambar dan jadi dan harus kita edit, tidak perlu gambar ulang, bisa kita perbaiki langsung. Oke, langsung lanjut lagi. CAM ini sebenarnya jadi satu dengan CAD. Kalau CAM itu lebih ke proses gambar manufakturnya atau proses manufakturnya, dimana nanti hubungannya dengan CNC, nanti masuk di pelajaran CNC ya. Lanjut lagi. Nah, ini nggak perlu Pak Udi jelaskan karena lebih ke CNC, nanti di pelajaran CNC akan dijelaskan lebih detail. Nah, tentang CAD ya, hasil desain CAD dapat langsung diinteraksi dengan CAM, jelas nanti masuknya di CNC ya. Seperti ini prosesnya, data CAD, proses CAM. Lanjut lagi, prasyarat apa saja sih Pak yang harus kami siapkan untuk mempelajari AutoCAD ya, atau CAD itu sendiri. Jelas yang pertama harus mengetahui dasar-dasar menggambar teknik. Kelas 10 kalian sudah diajari gambar manual, membaca gambar, membuat etiket ya, walaupun secara manual, melihat pandangan ya, proyeksi ya. Itu prasyaratnya harus tahu dasar-dasar menggambar teknik. Yang kedua, mengetahui aturan dalam gambar teknik. Jelas aturan-aturan dalam gambar teknik apa ya, sudah kalian dapatkan di kelas 10. Misalnya harus bisa membaca simbol dari gambar itu sendiri, bagaimana cara mengatur skala, itu harus kalian ketahui. Yang ketiga, mengetahui standar dalam gambar teknik ya, mengetahui standar dalam gambar teknik. Standarisasinya apa? Nanti akan dijelaskan secara keseluruhan ya. Yang terakhir, pernah dan bisa mengoperasikan komputer. Jelas. Kenapa? Karena kalau kalian tidak bisa mengoperasikan komputer, kalian tidak bisa lanjut ke proses AutoCAD. Karena dasar dari AutoCAD adalah bisa mengoperasikan komputer ya. Bagaimana megang mouse, menjalankan Office ya, program atau aplikasi yang ada di komputer yang ada hubungannya dengan AutoCAD itu sendiri. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, aplikasi AutoCAD. AutoCAD yang nanti Pak Udi berikan yaitu antara versi 2011 sampai 2013.
karena kita menyesuaikan dengan kondisi komputer atau laptop. Nanti pada saat praktek sesungguhnya, misalnya kalian mau belajar di versi di atasnya juga nggak masalah karena dasarnya dari sini. Ya, sebagai gambaran bahwa AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Autodesk di sini adalah perusahaannya yang membuat aplikasi AutoCAD ini. Ternyata Autodesk ini tidak hanya membuatkan aplikasi AutoCAD, ternyata inventor juga ada. Nanti kalian akan dapatkan di kelas 3. Ya. Kalau dilanjut lagi, sejarah AutoCAD, sebenarnya AutoCAD sudah lama sekali. Ya. Kita mengenal yang pertama adalah AutoCAD 2000. Ya. Ada yang pertama banget itu versi yang pertama itu rilis 1, bayangkan rilis 1 itu sebelum tahun 2000, mungkin sekitar tahun 95-94, jelas kalian belum lahir. Ya. Ini perkembangan dari AutoCAD ini sendiri. Yang terakhir tahun berapa Pak? Hari ini kita sudah punya AutoCAD atau sudah bisa digunakan AutoCAD 2018-2019, luar biasa. Tapi nanti yang kalian gunakan adalah AutoCAD 2013 dulu. Ya. Lalu lanjut lagi, pengenalan AutoCAD. Ya. Di AutoCAD nanti yang Pak Udi jelaskan nanti, Pak Udi akan menjelaskan secara keseluruhan apa itu fungsi dari masing-masing menu yang ada di atas di sini. Ya. Kalau Pak Udi tunjukkan AutoCAD-nya adalah ini. Ya. Sebenarnya hampir sama. Ini AutoCAD yang Pak Udi gunakan 2017. Ya. Ada menu, ya, menu line, circle, nanti Pak Udi jelaskan seperti apa itu line, circle, dan cara penggunaannya. Ada menu insert, apa saja yang di dalam menu insert. Ada menu annotate, ya. Ada menu parametric, isinya apa saja, view, manage, ya. Ini menu-menu yang ada pada AutoCAD. Nah, kalau kadang ada menu yang ada di AutoCAD, mungkin versi di bawahnya menunya tidak seperti ini, tidak selengkap ini, tapi intinya sama. Mungkin ada yang pengaturannya menunya di sebelah kiri, ya, atau di sebelah kanan. Zaman dulu menu tidak berada di atas ini, tapi di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, itu gambarannya. Nah, untuk pull down menu, nama file gambar itu biasanya muncul di atas ini, ya. Nama gambar biasanya muncul di sini kalau Pak Udi sudah save di gambarnya ini. Terus sedangkan nama file di sini, pull down menu itu ya berisi tentang seputar menu-menu yang akan kalian gunakan. Itu namanya pull down menu. Terus standar toolbar itu ada di sini. Nanti yang kita gunakan itu toolbar apa saja. Ya. Nanti secara detailnya akan Pak Udi lanjutkan di materi yang kedua. Ya. Hari ini Pak Udi sampaikan sampai ke pengenalan AutoCAD di penggunaan menu yang ada pada AutoCAD. Ya. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.